Ya, coba kita sapa lagi narasumber kita Ya. dan kita minta juga mungkin ke Mas Saiful Huda yang membuka diskusi kita pada pagi hari ini untuk mungkin poin-poin yang disampaikan oleh Mas Huda tadi Mas yang sedikit kurang bisa terdengar oleh narasumber lain dan juga pemirsa kita pada pagi hari ini. Silakan Mas Saiful Huda. Oke, Mas Arief, Mbak Ken, udah bagus belum nih? Ya. Sudah jauh lebih baik. Mungkin poin-poinnya apa nih mungkin? Oke. Ya, yang pertama konteksnya sekali lagi ini bagian dari mematangkan situasi, kondisi yang hampir tahun setengah ini kan suara menyangkut soal Pak Jokowi harus 3 periode dan seterusnya kan terus bergulir baik di level bawah maupun di level elit. Nah, bagi PKB ini nggak produktif kalau ruangnya di jalanan, yang lebih baik disampaikan saja di ruang publik menjadi bahan hidangan dalam satu meja untuk dibahas oleh parlemen dan meja yang lain oleh pemerintah. Nah, pada konteks inilah kami merasa karena posisi PKB tidak setuju 3 periode. Kalau misalnya perpanjangan atau penundaan pemilu mungkin bisa jadi opsi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang hampir 6 bulan ini Gus Muhaimin keliling kan ke bawah menyapa banyak masyarakat dan memang ada yang menghendaki dalam rangka untuk recovery ekonomi membutuhkan waktu supaya ada jeda 2 tahun selama ini kita didera oleh COVID, ruang fiskal kita habis untuk menangani COVID dan butuh waktu 3 sampai 5 tahun menangani COVID dalam rangka recovery ke depan. Nah, pada konteks itulah lalu pemilu ini ada opsi relevan untuk diundur setahun atau 2 tahun. Tunda. Pada poin yang ketiga, sampai hari ini kita tidak tahu persis COVID ini akan berhenti sampai kapan. Semua negara-negara di dunia juga sedang mencari formulanya masing-masing. Bagaimana supaya COVID ini terkendali secepatnya dan recovery kita bisa berjalan secepatnya. Nah, pada konteks ini banyak pihak yang memprediksi kalau pemilu tetap digelar tahun 2024, kita akan menghadapi 2 wabah sekaligus, wabah COVID dan sekaligus wabah money politik atau pragmatisme politik yang akan luar biasa dihadapi pemilu tahun 2024. Saya kira itu Mas Arief, Mbak Ken. Oke, baik. Saya ke Bang Rey Rangkuti deh, tanggapan Anda dari usulan yang disampaikan oleh Caimin ini, Bang Rey. Saya komentari dulu argumennya ya, setelah itu kemudian saya beri argumen tandingan ya. Setidaknya 2 dari 3 argumen yang disampaikan tadi oleh Mas Saiful itu menurut saya gugur dengan pelaksanaan pilkada 2020 yang lalu. Misalnya 2020 yang lalu itu justru salah satu argumen tetap dipaksakan pada Desember 2020 sehingga saya, justru alasannya karena perlunya peningkatan ekonomi. Jadi uang negara yang begitu banyak di APBN perlu didistribusikan melalui pilkada. Kira-kira itu intinya itu. Nah, yang kedua, kalau misalnya argumennya karena apa namanya itu ya, salah satu argumen tadi itu kan COVID ya. Justru Desember 2020 itu COVID kita lagi tinggi-tingginya, tapi tetap dipaksakan pelaksanaan pilkada 2020 itu dan kenyataannya ya berlangsung cukup baik. Di luar dugaan kita semua, partisipasi hampir mencapai angka 80%, jauh lebih tinggi dari yang diasumsikan oleh KPU sendiri gitu ya. Jadi 2 dari argumen yang disebutkan tadi oleh Bung Saiful menurut saya gugur ketika kita melaksanakan pilkada 2020 yang lalu. Jadi ini agak unik ya. 2020 yang lalu itu justru argumen yang dipakai oleh Pak Saiful itu jadi dasar untuk tetap pilkada dilaksanakan Desember 2020. Sehingga saya ya, kok alasan yang sama sekarang justru diminta untuk menunda pemilu gitu. Jadi ada juga ya materinya sama, tapi implikasinya beda gitu. Satu justru mendorong. Tapi kalau Anda sendiri, Bang Rey, Anda sepakat nggak diperpanjang masa jabatan presiden? Ya jelas tidak, apapun namanya ya, mau diperpanjang atau 3 periode itu ya kurang lebih sama itu. Ya, pertama ini argumen saya yang menolaknya, alasan filosofisnya, ya secara filosofis tidak sesuai dengan demokrasi, alasan konstitusi,
ya tidak sesuai dengan konstitusi kita, alasan teknis ribet. Ribetnya kenapa gitu? Misalnya kalau kita mau amandemen pasal 7 itu, ya pasal 7 itu kan tegak 5 tahun dan dapat dipilih satu kali sesudahnya gitu. Mau bagaimana teknisnya? Mau dibuat seperti apa redaksi dari konstitusi itu? Masa di redaksi konstitusi itu nanti kita menyebutkan presiden, ya masa jabatan presiden 5 tahun dan dapat dipilih lagi sekali lagi dan juga dapat diperpanjang 2 tahun sesudahnya gitu. Itu bahasa konstitusi macam mana yang kayak begitu gitu. Jadi membuat perpanjangan itu sendiri jadi rumit gitu. Nah, belum lagi alasan teknis yang lain. Terus anggota DPR-nya diperpanjang apa enggak? Kalau presidennya bisa 2 tahun diperpanjang, siapa yang ngawasin kalau DPR-nya nggak diperpanjang? Kalau DPR-nya diperpanjang, DPD-nya diperpanjang apa enggak? Kalau DPD-nya nggak diperpanjang, terus yang namanya MPR di mana? Nanti kalau MPR-nya tidak ada, siapa yang menyatakan bahwa presiden itu telah berhenti masa jabatannya sesuai dengan undang-undang dan konstitusi? Dan seterusnya itu. Gitu. Jadi ribetnya ke bawah, itu besar sekali, sehingga seperti yang juga sudah saya sampaikan dan banyak dikutip oleh kawan-kawan media, justru tujuan Pak Caimin agar stabilitas ekonomi dapat tercapai dengan melanjutkan atau memanjangkan atau menunda pemilu, yang terjadi justru yang sebaliknya, instabilitas. Karena selama proses pembahasan amandemen itu, pasca itu pelaksanaannya, yang menurut saya akan terjadi adalah debat yang habisnya kita. Ya, oke. Nah, kalau ngomongin soal redaksi, yang menganalisis yang jago nih Bang Ege nih. Bang Ege, redaksionalnya, argumen-argumen yang disampaikannya dari suara-suara yang mengaminkan pemilunya ditunda. Ini sebenarnya tuh demi apa sih Bang? Kayak judul kita, buat apa sih? Usai jeda periode berikut ya. Bang Ege, kita jeda dulu ya Bang ya, biar durasinya aman nih Bang. Ya. Oke, kami kembali saat lagi.